Selamat datang di Lembah Waktu, tempat misteri planet terurai, lapis demi lapis. Bayangkan sebuah tempat yang begitu ganas sehingga lautnya sendiri menumbuhkan senjata, jari-jari beku yang membunuh apapun yang disentuhnya. Di satu sisi, Brinicle yang menyeramkan, jari es kematian. Di sisi lain, Gletser kiamat, raksasa yang keruntuhannya bisa mengubah peta kita. Apa yang menghubungkan mereka? Garam, dingin, termostat bumi yang rapuh, dan jejak pengaruh manusia. Malam ini, kita akan menguraikan misteri mematikan ini. Dari kimia mikroskopis hingga lautan global, mari kita mulai. Ini adalah Eternal Vault. Berlangganan dan nyalakan lonceng untuk bergabung dengan kami saat kami menguraikan planet kita dan seisinya. Di bawah es laut Antartika, dunia hening, bintang laut merayap, landak laut bergerak perlahan, sebuah tempat yang terasa abadi. Kemudian, seutas benang putih samar muncul, melilit ke bawah seperti belati hantu. Ini adalah Brinicle, stalaktit beku kematian yang membentang dari es ke dasar laut. Tipis, terlihat rapuh, namun mematikan bagi apapun di bawahnya. Ketika mencapai dasar laut, air garam menyebar, membekukan segala sesuatu di jalurnya. Rahasianya adalah garam. Ketika air laut membeku, garam dikeluarkan ke saluran air garam kecil, menciptakan air garam yang sangat dingin dan padat. Air garam itu menjadi lebih dingin dan lebih asin daripada air laut biasa, mampu tetap cair pada suhu yang jauh lebih rendah. Retakan memungkinkan air garam padat ini keluar. Ia tenggelam, membentuk gumpalan yang sangat dingin. Saat turun, ia membekukan air di sekitarnya menjadi selubung berongga. Brinicle tumbuh selama air garam mengalir. Perlahan dan mantap, ia membentang ke bawah hingga mencapai dasar laut. Ketika tiba, semua yang terperangkap langsung terkubur. Selama beberapa dekade, Brinicle hanyalah rumor. Teori-teori awal muncul pada tahun 1960-an. Namun pada tahun 2011, Frozen Planet BBC merekam pembentukan Brinicle secara real-time, dan rekaman itu mengejutkan dunia. Bintang laut terbungkus seperti patung, tidak ada jalan keluar. Namun Brinicle mungkin bukan hanya pembunuh. Beberapa ilmuwan berpikir mereka bisa menjadi pencipta. Dinding esnya menciptakan gradien tajam, suhu, salinitas, dan potensi listrik, sempurna untuk mendorong kimia. Gradien mengkonsentrasikan molekul, lingkungan di mana kimia kompleks dapat muncul. Secara tradisional, asal mula kehidupan mengarah pada ventilasi panas. Tetapi gradien dingin juga bisa menyusun blok bangunan. Jika struktur seperti Brinicle terbentuk di Eropa atau Enceladus, mereka mungkin menginkubasi kehidupan di tempat lain di tata surya. Jadi, fisika yang sama yang membunuh kehidupan di dasar laut kita, bisa jadi berperan dalam menciptakannya. Setiap paradoks di alam memiliki dua sisi. Dari tabung kecil hingga lapisan es global, kekuatan Antartika beroperasi dalam berbagai skala. Selanjutnya, Gletser yang begitu besar sehingga kegagalannya dapat menulis ulang garis pantai kita. Gletser kiamat. Antartika menyimpan 60% air tawar bumi, es setebal hingga 4 km. Jika semuanya mencair, permukaan laut akan naik hampir 58 meter. Cukup untuk mengubah garis pantai. Es mengalir seperti sungai. Di pantai sungai-sungai ini membentuk lapisan terapung yang bertindak seperti gabus. Gletser Thwaites, kira-kira seukuran Florida, berada dalam posisi yang sangat penting. Jika gabus ini gagal, Gletser di belakangnya akan berakselerasi, membuang es ke laut. Lapisan terapungnya memperlambat es daratan. Hancurkan lapisan itu, dan Gletser akan melonjak. Tidak seperti Brinicle, Thwaites diserang dari bawah, arus laut dalam yang hangat memakan es di dasarnya. Air dalam sirkumpolar, lebih hangat dari permukaan, mengalir di bawah lapisan es, menyebabkan pencairan basal yang intens. Drone bawah air dan sonar mengungkapkan retakan dan rongga yang mengosongkan fondasi Gletser. Lebih buruk lagi, batuan dasar miring ke bawah ke daratan. Mundurnya es yang lebih tebal mempercepat pencairan, lingkaran yang tak terkendali. Setiap meter kemunduran meningkatkan kerentanan. Banyak ahli mengatakan titik puncaknya mungkin telah terlampaui. Tim lapangan berlomba untuk mengukur perubahan, tetapi sistem sudah bergerak. Keruntuhan total Thwaites, kenaikan permukaan laut lebih dari 0,65 meter. Jika Antartika Barat menyusul hingga 3 meter, kota, pulau, dan jutaan rumah berisiko. Perpindahan massal dan guncangan ekonomi akan terjadi, dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan menggunakan satelit, radar penembus es, dan tambatan laut untuk memantau perubahan. ROV mengungkapkan saluran di mana air hangat mengikis dasar Gletser. Pencairan basal yang kuat sedang berlangsung. Upaya internasional melacak Thwaites, karena nasibnya memengaruhi seluruh planet.
Model-model berbeda, beberapa menunjukkan kemunduran mendadak dalam beberapa abad, yang lain lebih lama, tetapi risiko perubahan yang tidak dapat diubah adalah nyata. Keruntuhan telah dimulai, pertanyaannya adalah kecepatan, seberapa cepat domino akan jatuh. Jika Thwaites dan Weiss runtuh, permukaan laut global naik, garis pantai berubah, seluruh negara lenyap. Tempat-tempat seperti Maladewa dan kota-kota seperti Miami dan Shanghai akan berubah secara radikal, atau menghilang. Lebih dari 2,7 juta orang tinggal di daerah dataran rendah saat ini. Perpindahan dalam skala ini berarti krisis migrasi, kerawanan pangan, dan ketegangan geopolitik. Pergerakan massal orang akan menekan infrastruktur dan pemerintahan di seluruh dunia. Es Antartika memantulkan sinar matahari. Hilangkan cermin itu, dan laut yang lebih gelap menyerap panas, mempercepat pemanasan. Ini adalah umpan balik yang kejam. Pencairan menghasilkan pencairan lebih lanjut. Tenggelamnya air dingin dan asin di dekat Antartika menggerakkan sabuk konveyor arus global. Curahan air tawar dari es yang mencair mengencerkan salinitas, melemahkan sirkulasi itu, sudah menurun 30–40% dalam beberapa dekade terakhir. Sirkulasi yang lebih lemah mengubah cuaca dan iklim, badai yang lebih parah, monsun yang bergeser dan gangguan pertanian. Krill bergantung pada es laut. Tanpa mereka, seluruh jaring makanan Antartika akan terurai. Penguin kaisar telah melihat seluruh koloninya gagal di mana es pecah terlalu cepat. Pelabuhan, situs warisan, dan ekonomi akan hancur. Asuransi, perdagangan, dan sistem pangan semuanya terkena dampaknya. Tata kelola global akan diuji. Respons kemanusiaan akan membutuhkan skala dan koordinasi. Ketidakpastian tetap ada, tetapi ketidakpastian bukanlah keamanan. Ini adalah peringatan. Bersiaplah dan kurangi risiko. Adaptasi dapat mengurangi kerugian, tetapi mitigasi sangat penting untuk menghindari hasil terburuk. Antartika dilindungi oleh perjanjian internasional, tetapi tekanan politik dan ekonomi akan menguji perjanjian itu. Sejak tahun 1990-an, hilangnya es Antartika meningkat 6 kali lipat. Sejak 2015 es laut mencapai rekor terendah. Pelakunya, aktivitas manusia, bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan dan gas rumah kaca. IPCC memperingatkan, jaga pemanasan di bawah 1,5 Celsius untuk menghindari keruntuhan yang tidak dapat diubah. Pilihan dekade ini, tentang energi, teknologi, dan kerjasama, akan menentukan masa depan Antartika. Negara-negara berinvestasi dalam ilmu pengetahuan di Antartika, baik untuk pengetahuan maupun kehadiran strategis. Perjanjian Antartika melestarikan benua itu untuk sains. Tekanan di masa depan akan menguji perjanjian itu. Mitigasi membutuhkan perubahan sistemik dan tekanan individu untuk mempercepatnya. Adaptasi, perencanaan pesisir, infrastruktur tangguh, dapat mengurangi kerugian saat kita mengurangi emisi. Dari bisikan Brinicle yang sunyi hingga batas waktu Gletser yang menggelegar, es sedang berbicara. Ia berbicara tentang hidup dan mati, penciptaan dan keruntuhan. Fisika yang sama ditulis kecil dan besar. Kita bisa mendengarkan dan bertindak, pilihan kita dekade ini penting. Perlombaan sedang berlangsung. Ini adalah Infinite Archive. Jika perjalanan ini membuka mata Anda, berlangganan dan beritahu kami, misteri apa yang harus kita pecahkan selanjutnya.